Halo semuanya, saya nggak tahu mau ngapain, jadi saya bikin video ini. Saya mau memberi tips bagaimana cara teman-teman bisa cepat bekerja di tahun 2022 ini. Ada beberapa bulan lagi, dan tentu tantangannya di 2023 tidaklah semakin mudah. Jadi disimak sampai selesai. Saya nonton atau baca berita tuh tentang PHK ya di Shopee, di mana lagi beberapa startup ya, perusahaan semacam Tokopedia, Shopee, terus dan lain-lain ya. Saya baca itu banyak yang di PHK gitu. Dulu trainer saya itu pernah bilang begini waktu saya pertama kali kerja di Aksa Mandiri. Kalau kamu cari kerja, lihat industrinya. Kalimat ini selalu saya pegang sampai hari ini. Kenapa orang yang kerja di sektor padat karya di pabrik-pabrik tuh rentan banget sama PHK? Misalnya tekstil. Sorry bentar. Misalnya di tekstil, banyak banget goncangan-goncangan beberapa tahun belakangan ini. Sebelum pandemi itu tantangannya adalah impor dari Cina. Setelah pandemi ya makin lah tantangannya menjadi-jadi. Bahkan di Bandung ini seperti PT KHT tuh yang paling top sudah banyak mengurangi karyawannya. Ya bagaimana gitu, tantangannya terlalu berat kalau harus mempertahankan pegawai, sementara mungkin permintaan dan lain-lain itu begitu berat. Nah, kembali lagi, waktu itu saya kan baru diterima di Aksa Mandiri hari pertama training. Trainer saya itu sangat bagus. Dia bilang, untuk meyakinkan kami, dia bilang gini, kan kami tuh ada banyak ya dari berbagai daerah. Untuk meyakinkan kami, dia bilang, kalau kamu mau cari kerja, lihat industrinya. Salah satu industri yang mapan dan akan kuat dan potensinya masih besar itu adalah asuransi. Di bank itu ada berapa rekening ya? Kalau kita lihat, kata dia, di bank itu ada banyak orang yang sudah punya rekening. Tapi di antara semua orang yang sudah punya rekening ini, berapa orang yang sudah punya asuransi? Pokoknya datanya itu waktu itu masih kecil banget. Kalau begitu artinya apa? Potensinya, pangsa pasarnya masih besar. Itu bicara orang yang punya rekening. Orang yang tidak di rekening Mandiri misalnya, tapi di rekening lain, atau masyarakat umum katakanlah, berapa banyak yang belum punya asuransi? Coba kita ke tetangga kita aja, ke lingkungan sekitar kita aja, paling 1-2 orang punya asuransi itu udah hebat. Kalau di lingkungan elit mungkin mereka rata-rata sudah punya asuransi ya. Tapi kalau menengah gitu mungkin tidak semua, mungkin belum punya malah. Nah, artinya pangsa pasarnya, potensinya masih besar banget. Itulah peluang yang harus waktu itu kami manfaatkan gitu. Dan artinya pekerjaan menjadi penjual asuransi ini kalau di Bank Mandiri disebutnya financial advisor ya. Kalau di BRI itu bank insurance, di BNI itu bank insurance atau biasa disingkat BAS gitu. Nah, jadi potensi besar, industrinya yang stabil, mau goncangan apapun kan tidak terlalu ngefek ya. Ya oke lah, waktu pandemi itu terjadi sedikit goncangan, tapi toh tidak ada PHK seperti di tekstil, di pabrik yang memang rentan sekali. Setahu saya, teman-teman saya pun tidak ada yang di PHK selama COVID. Karena apa? Ya selama dia masih bisa produksi, pasti akan tetap dipertahankan gitu. Target diturunin karena pandemi, tapi selama masih produksi ya tetap dipertahankan gitu. Jadi kenapa saya bilang tadi ke teman-teman, salah satu solusinya di tahun 2022 ini, kalau mau bekerja, cobalah lamar ke perusahaan asuransi. Sebenarnya ini adalah salah satu contoh aja sih, bahwa bukan soal asuransinya, tapi cobalah lamar jadi posisi marketing, jadi sales. Saya berarti di divisi salesman itu udah
dari 2017, berarti udah 5 tahun hidup loh saya. Dulu waktu sebelum 2017 tuh saya bagian audit di sebuah distributor gitu. Ya awal-awal pasti takut, ragu, wah gimana nih target. Faktanya bisa loh, hidup loh saya sampai sekarang, dan saya sangat menikmati gitu. Karena ya di marketing itu teman-teman jadi marketing 1 tahun katakanlah, percaya sama saya nggak akan pernah jadi pengangguran. Kenapa? Basic marketing atau basic sales itu kepake dimanapun, apalagi yang satu bidang. Misalnya teman-teman sales farmasi, ke farmasi manapun pasti bisa keterima. Sales marketing asuransi, ngelamar ke asuransi manapun pasti diterima. Teman saya begitu ya, pindah-pindah diterima terus ya. Gak banyak orang yang punya pengalaman sales itu, dan gak banyak yang mau. Padahal kita jadi sales itu tidak dibiarkan sendiri, ada support, ada sistem, ada data yang dikasih. Jadi banyak sih orang, apalagi fresh graduate, sudah takut duluan. Beberapa orang tuh banyak juga sih yang DM saya ya, karena saya kan ada beberapa video yang sharing seputar kerja di Aksa Mandiri. Ada yang di Instagram tanya ini tanya itu. Bagi saya yakinkan mereka, saya jawab singkat, ya udah coba dulu, pokoknya jangan resign. Aksa itu perusahaan bagus di antara perusahaan asuransi lain, saya bilang gitu ke mereka. Nah nggak tahu mereka lanjut atau enggak, tapi mungkin ada yang nanya, ya lu kok resign gitu ya. Saya resign karena dapat yang lebih juga menurut saya. Jadi sebenarnya yaitu karena basic pengalaman saya udah marketing, saya itu ya ngelamar ke satu tempat lain juga tidak sulit. Kedua juga ada yang namanya relasi. Kalau teman-teman jadi seorang marketing, relasi itu banyak banget gitu loh. Ini tuh pekerjaan yang skillnya itu teman-teman bakal kepake. Zaman sekarang itu teman-teman mau cari posisi kantoran itu sulit, apalagi laki-laki. Ya jangankan laki-laki, perempuan juga kok. Yang banyak peluangnya selalu ada itu marketing. Coba cek dimanapun pasti yang, karena apa? Bank aja ya bank. Sekarang itu jumlah orang yang datang ke bank itu sudah sedikit. Ini contoh kasus. Karena apa? Semua sudah di m-banking di HP. Coba teman-teman sendiri tahun berapa datang ke bank? Pasti kayaknya udah lama banget nggak ke bank ya kan? Ya karena semua udah bisa dilakukan di handphone, di ATM. Sehingga banyak diganti oleh mesin. Tidak butuh teller banyak-banyak lagi. Yang dibutuhkan adalah apa? Marketing. Marketing kartu kreditnya, marketing asuransinya, marketing bagian dananya. Jadi itu yang dibutuhkan bank sekarang untuk mendapatkan dana untuk menghijaukan cabang agar semua target-target ini tercapai. Marketing kur, marketing kredit pegawai, ya marketing juga. Nah dari marketing itu pun ada karir kalau di bank kayak gitu. Saya jelaskan juga ya sedikit, saya sharing. Di bank itu, saya nggak tahu kalau di Bank Mandiri, karir itu lebih cepat kalau dari marketing kur. Kalau di Bank Mandiri, beberapa ada teman saya ya, beberapa lah, ada yang dari marketing kur naik jadi jadi kepala cabang kurnya, bukan kepala cabang istilahnya ya, kepala bagian kur lah, jadi bagian kepala kreditnya naik, nanti itu jadi pegawai tetap Bank Mandiri. Ada lagi yang naik jadi istilahnya itu sales general ya, dia tetap jualan cuman udah under Mandiri, di bawah Mandiri, dan levelnya itu udah di atas marketing kur. Kan kalau marketing kur itu masih outsourcing ya, masih outsourcing gitu. Sementara kalau sudah diangkat under Mandiri ya, otomatis gaji akan naik, ada bonus tahunan, karir pasti naik karena sudah jadi pegawai tetap. Jadi solusi dari saya bagi yang nganggur di tahun 2022 ini, jangan mengharapkan melulu jadi staff, jadi pekerja pabrikan yang mengandalkan tenaga. Challenge lah untuk menjadi seorang marketing. Peluangnya itu yang besar itu sekarang di marketing, saya bilang, karena semua perusahaan butuh sales. Sales itu ujung tombak perusahaan. Tanpa sales, perusahaan yang nggak hidup. Mau makan dari mana? Ya kan? Pasti dari jualannya dia.
sehingga dapat insentif pada perusahaan dapat keuntungan, kita dapat insentif gitu. Jadi coba lakukan yang saya bilang, sekedar sharing pengalaman saya. Semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih.